Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Depok, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMK Negeri 1 Depok, dan yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anakku OSIS SMK Negeri 1 Depok. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Sri Sundari di SMK 1 Depok. Ibu sebagai wakil kesiswaan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi ini Ibu bisa hadir di tengah-tengah kalian semuanya untuk menyampaikan materi yang kaitannya dengan latihan dasar kepemimpinan. Ya, tolong nanti calon pengurus OSIS yang baru, calon pengurus OSIS tahun 2020-2021, nanti materi Ibu bisa disimak ya, walaupun sedikit tapi barangkali bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Ya, silahkan disimak materi Ibu berikut ini. Oke, yang pertama kita akan berbicara kegiatan atau jalur pembinaan yang ada di kesiswaan. Yang pertama yaitu OSIS, yang kedua latihan kepemimpinan, dan yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler ya. OSIS ya, seperti kalian sekarang yang sudah lolos seleksi dalam pemilos kemarin masuk dalam kepengurusan OSIS. Kemudian setelah lolos semua pengurus sudah terbentuk ya, maka diadakan diklat atau latihan apa? Latihan kepemimpinan yang bagaimana biar Anda besok mampu memimpin teman-teman kalian Anda sendiri. Nah, dalam OSIS inilah nanti kalian latihan berorganisasi. Kemudian jalur pembinaan yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas 10 yang sekarang itu memang belum dilaksanakan mengingat sekarang baru masa pandemi ya. Tapi nanti setelah masa pandemi selesai itu kegiatan ekstrakurikuler akan dilaksanakan. Kegiatan ekstrakurikuler di SMK 1 Depok itu meliputi berbagai macam cabang ya, dari olahraga, kesenian, kemudian keagamaan, semuanya ada. Dan ini nanti akan kita laksanakan kalau sudah selesai pandemi. Ya, hanya saja mungkin bulan yang akan datang itu satu kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib itu akan dilaksanakan yaitu pramuka. Nah, tetapi kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka itu tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetap dilaksanakan secara daring. Nah, itu ya pembinaan yang ada di dalam waka kesiswaan. Kemudian kita lanjutkan tadi lingkup pembinaan yang ada di dalam kesiswaan antara lain OSIS. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang pengertian dan OSIS dulu ya. Apa itu pengertiannya OSIS? OSIS adalah organisasi yang merupakan kelompok kerjasama antar pribadi yang dicapai untuk mencapai tujuan bersama. Perlu kita mengingat bahwa yang namanya organisasi itu pasti ada susunan pengurusnya, ada tujuan yang jelas ya, itu pasti. Nah, kalau ada organisasi kelompok yang sifatnya itu kerjasama, itu ya kalian yang kemarin lolos dalam kegiatan pemilos. Nah, itu pengurus namanya ya. Ada suatu kelompok yang bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama ya. Itu. Nah, kepanjangan apa? OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Siapa siswa? Ya seluruh peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, kalau kita lembaga pendidikannya apa namanya? SMK Negeri 1 Depok. Kemudian intra itu apa? Ya di dalam lembaga pendidikan sekolah
Itu. Kemudian sekolah adalah kita, tempat kita menuntut pendidikan atau tempat di mana diselenggarakannya belajar mengajar. Itu ya. Itu sudah OSIS ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pokoknya dari OSIS itu sendiri, antara lain menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas serta minat para siswa dalam salah satu wadah bebas dari berbagai pengaruh negatif dari luar sekolah. Jadi tadi sifatnya adalah intra. Jadi semua itu ada di dalam sekolah ya. Kecuali kita memang mengadakan kerjasama dengan lembaga yang turut serta untuk mengembangkan demi kemajuan OSIS. Kemudian yang kedua ada mendorong sikap, jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa. Jelas ya. Jadi adanya OSIS itu harus bisa merangkul semua siswa yang ada di dalam sekolah. Kalau kalian itu berarti harus bisa bekerja sama, menjaga semangat kesatuan dan persatuan dari kelas 10, 11 dan 12 ya. Itu untuk apa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Demi terselenggaranya kegiatan atau proses belajar mengajar yang baik untuk menuju kualitas yang tinggi. Tuh. Kemudian yang berikutnya sebagai tempat sarana untuk berkomunikasi atau menyampaikan pikiran. Jelas itu. Di dalam OSIS nanti Anda bisa mengembangkan organisasi itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir, wawasan dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, itu ya, itu tujuannya. Jadi jangan sampai salah. Pegang yang namanya tujuan OSIS ya. Jadi apa? Anda turut serta. Kalau kita mulai dari organisasi yang ada di dalam sekolah, nanti berikutnya kita akan membentuk suatu kelompok yang lebih baik lagi ya, yang lebih tinggi lagi. Kalau ada beberapa kelompok yang bagus, akhirnya bersatu, persatuan dan kesatuan, nanti insya Allah negara Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik. Marilah kita mulai dari kegiatan OSIS, tujuan OSIS ya, tujuan OSIS ya. Tolong diingat lagi tujuannya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Berikutnya kita harus mengetahui perangkat OSIS atau siapa saja yang seharusnya ada di dalam OSIS. Yang pertama itu ada pembina OSIS ya, di sekolah kita pembina OSIS nanti sesuai bidangnya atau sesuai seksinya itu ada 10 pembina OSIS. Kemudian ada perwakilan kelas, karena di dalam OSIS kita di SMK 1 Depok itu anggotanya ada perwakilan dari kelas-kelas yang ada di dalam suatu sekolah. Kemudian pengurus OSIS itu sendiri ya, pengurus OSIS itu sendiri jumlahnya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain tidak sama ya. Sesuai apa? Sesuai tujuan kita, sesuai kebutuhan kita yang ingin kita capai bersama ya. Itu udah. Kemudian kalau biasanya saya tanya kepada calon-calon pengurus OSIS ya, calon-calon pengurus OSIS atau kalian-kalian yang sudah pernah menjadi pengurus OSIS, biasanya ada beberapa motivasi menjadi anggota OSIS. Antara lain ada pengalaman untuk berorganisasi, kemudian memupuk jiwa kepemimpinan, kemudian untuk mewujudkan kemampuan manajemen dalam sebuah organisasi ya. Itu kita lihat pengalaman organisasi. Tidak setiap teman kalian itu mempunyai kesempatan untuk menjadi pengurus OSIS, atau Anda sendiri yang sekarang masuk ya,
masuk dalam organisasi siswa intrasekolah maupun yang sudah porna, itu biasanya pengen berorganisasi. Kemudian kalau sudah sudah mencari pengalaman berorganisasi, ya, itu biasanya mempunyai jiwa untuk memimpin, paling tidak memimpin di antara teman-teman kalian, ya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan manajemen, karena dalam suatu organisasi itu ada manajemen yang harus dilaksanakan, ya, seperti kalian nanti setelah mendapatkan materi kemudian menyusun program kerja itu dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Itu dalam sebuah organisasi pasti, ya, pasti ada programnya, ada pelaksanaannya, kemudian ada evaluasinya. Materi berikutnya yaitu syarat pengurus OSIS, ya. Syarat untuk menjadi pengurus OSIS, semua mesti masuk dalam suatu organisasi ada syaratnya, antara lain yang pertama ada takwa Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki budi pekerti yang baik dan sopan santun terhadap orang tua, guru, dan teman. Kemudian memang punya bakat sebagai pemimpin. Kalau tadi di atas ada motivasi sebagai pemimpin, syaratnya yaitu berbakat atau mempunyai bakat sebagai pemimpin. Kemudian memiliki kemauan dan kemampuan dalam pengetahuan yang memadai. Yang dimaksud pengetahuan yang memadai paling tidak memiliki pengetahuan dalam berorganisasi, ya, itu punya pengalaman, barangkali dulu waktu di SMP-nya sudah punya pengalaman berorganisasi. Kemudian dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian semuanya yang menjabat sebagai pengurus OSIS besok tidak boleh menjadi pengurus OSIS sebagai alasan untuk menghambat belajar kalian atau menghambat kegiatan yang lain, terutama sekali dalam kegiatan belajar, ya, itu tidak boleh sebagai alasan. Jadi Anda memang harus pintar-pintar mengatur waktu. Kemudian dicalonkan oleh perwakilan kelas, jelas itu sebelum kemarin Anda maju seleksi mungkin dari kelas Anda masing-masing sudah mencalonkan. Kemudian memiliki kemampuan berpikir yang jernih, tidak berprasangka buruk terhadap teman dalam satu organisasi maupun teman di luar organisasi. Jadi kalau ada suatu masalah bisa dibicarakan bersama, ya, nanti pasti ada alternatif jalan keluarnya. Kemudian memiliki wawasan tentang kondisi yang sedang dihadapi bangsanya, jelas. Jadi memahami, ya, ikut memikirkan tapi tidak menambah masalah, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak duduk di kelas terakhir. Jadi Anda yang kemarin terpilih melalui pemilos mestinya kelas 10 dan kelas 11, bukan kelas 12. Kalau kelas 12 namanya sudah purna OSIS, ya, demikian. Kemudian kita lanjutkan, apa yang menjadi kewajiban pengurus OSIS, ya. Itu satu, ada menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Kemudian menjunjung nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Kemudian kepemimpinan yang ada di dalam OSIS itu bersifat kolektif. Jadi apa kewajibannya? Menjaga kebersamaan, menjaga kerjasama, saling memberi semangat, ya. Kemudian ada juga membuat laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS yang nanti bersama-sama menyusun program kerja OSIS sesuai bidangnya masing-masing, ya. Dan yang terakhir yaitu karena Anda di dalam OSIS itu sifatnya tidak mutlak, ya. Jadi apa yang menjadi program kerja itu, program kerja OSIS sesuai bidangnya itu harus selalu dikonsultasikan kepada pembina OSIS, ya. Jangan lupa yang seperti itu. Jadi tidak boleh kalian nanti jalan sendiri-sendiri, oke? Ya, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nanti kalau kita selalu konsultasi dengan pembina OSIS, ada sesuatu yang dirasa kurang
ya kurang pas, nanti bisa dibetulkan, bisa didiskusikan bersama-sama. Oke, materi yang berikutnya yaitu kita akan berbicara tentang bidang atau seksi yang ada di dalam OSIS. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwa di SMK Negeri 1 Depok itu ada 10 pembina OSIS ya, sesuai bidangnya masing-masing atau sesuai seksinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada seksi ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nanti bersama Ibu Futiatun SAG MSI. Kemudian seksi akademik seni dan olahraga, nanti bersama Ibu Erni Puspitasari SPD. Kemudian seksi budi pekerti luhur dan akhlak mulia bersama Bapak Zaki Gufron SPDI. Kemudian seksi kualitas jasmani, keterampilan dan kewirausahaan itu bersama Bapak Dimas SPD. Kemudian seksi komunikasi dalam bahasa Inggris itu nanti bersama Bapak Mas Ruhan SPD. Kemudian seksi teknologi informasi dan komunikasi nanti bersama Bapak Adnan Tanjung Wibowo SPD. Kemudian seksi sastra dan budaya itu bersama Bapak Jaka Waloyo Sarjana Seni. Kemudian seksi kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan bersama Ibu Yuliana Ona. Kemudian seksi demokrasi, pendidikan politik dan lingkungan hidup bersama Ibu Dr. Randa Afifah Khomsatun. Kemudian yang terakhir itu seksi kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, nanti bersama Bapak Fajar Hari Wijayanto SPD. Nah, itu 10 seksi atau 10 bidang yang ada di dalam OSIS. Semoga kalian nanti yang masuk 10 bidang OSIS itu nanti bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu pembina OSIS yang telah Ibu sebutkan tadi, untuk bisa menyusun program kerja 1 tahun ke depan ya. Program kerja tidak usah terlalu muluk-muluk atau terlalu idealisme, tapi paling tidak bisa dilaksanakan dengan baik demi kemajuan SMK Negeri 1 Depok. Nah, saya kira itu materi dari Ibu yang sedikit ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan yang kaitannya dengan latihan dasar kepemimpinan kalian untuk bekal kalian sebagai pengurus OSIS yang bisa dilaksanakan agar apa yang menjadi tujuan organisasi OSIS di SMK Negeri 1 Depok bisa berjalan dengan baik, lancar, dengan tujuan membentuk pribadi-pribadi kalian sebagai pemimpin-pemimpin di SMK Negeri 1 Depok yang berkualitas. Mohon maaf segala kesalahan apabila Ibu di dalam menyampaikan materi banyak salah, banyak hilaf, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Dan simak berikutnya materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pembina OSIS ya. Jangan tinggalkan channel di Diklat Latihan Dasar Kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.